Kita lihat optiknya dulu. Pemantulan cahaya pada cermin datar untuk menentukan jumlah bayangannya adalah 360 derajat per alfa min 1 untuk mencari jumlah bayangan pada cermin datar yang lebih dari 1. Kemudian yang pertama kita belajar tentang cermin cembung. Persamaan cermin cembung adalah nih rumusnya ya. 1/S tambah 1/S aksen sama dengan 1/F. Ini rumusnya ini kotak ini. Ya, ini udah ada rumusnya. R itu adalah jari-jari cermin. Jari-jari cermin nilainya 2 kali fokus. 2 kali fokus. 1/S tambah 1/S aksen sama dengan 1/F. S itu jarak benda, S aksen jarak bayangan, F fokus. Perbesaran bayangan adalah X aksen per S atau H aksen per H. Ya. Terus berikutnya, di sini untuk cermin cembung itu nilai fokusnya negatif ya. Fokus cermin cembung itu negatif. Ingat-ingat. Benda yang terletak pada jarak berapapun di depan cermin cembung selalu menghasilkan bayangan maya, diperkecil dan tegak. Jadi untuk cermin cembung itu sifatnya cuma satu. Ya, sifat bayangnya adalah maya, tegak, diperkecil. Nah, cermin cembung itu biasanya kaca spion ya. Spion motor, spion mobil itu adalah cermin cembung. Contoh lagi di persimpangan jalan ada cermin besar di persimpangan jalan itu menggunakan cermin cembung. Ya. Berikutnya, dengan demikian S aksen selalu bertanda negatif. Jadi untuk cermin cembung S aksennya itu selalu negatif. Ya, selalu negatif. Ya. Oleh karena sifat yang dihasilkan cermin cembung banyak dimanfaatkan dari pengawas yang dipasang di toko-toko, alasannya bayangan yang dihasilkan cermin cembung lebih kecil daripada ukuran sebenarnya sehingga area jangkauannya jadi lebih luas. Coba screenshot dulu ini. Screenshot dulu. Terus kita lanjutkan lagi. Cermin cekung itu rumusnya sama ya. Cermin cekung nanti rumusnya sama. R sama dengan 2F, 1/F sama dengan 1/S tambah 1/S aksen, M S aksen per S atau H aksen per H. R itu jari-jari cermin, F jarak fokus, S jarak benda, S aksen jarak bayangan, H tinggi benda, H aksen tinggi bayangan. Nah, khusus cermin cekung fokusnya adalah positif. Nah, ingat-ingat ya, kalau tadi cermin cembung fokusnya negatif, kalau cermin cekung fokusnya positif. Terus ada perjanjian tanda untuk cermin cekung dan cermin cembung. Kalau S-nya positif, itu benda terletak di depan cermin. Bendanya nyata. Kalau S bernilai negatif, belakang cermin, bendanya maya. S aksen bernada positif, itu sifat bayangnya nyata. Kalau S aksennya positif, nyata. Kalau S aksennya negatif, itu maya. F dan R positif untuk cermin cekung. Nah, cermin cekung itu fokusnya ini positif. Kalau cermin cembung, itu F-nya negatif. Tadi udah saya tulis tadi. Nah, jadi cermin cekung itu fokusnya positif, cermin cembung fokusnya negatif. Terus ada kaitan dengan lensa. Cermin cekung rumusnya, teorinya sama dengan lensa cembung, sama. Apa ini nanti? Ini nanti fokusnya positif. Cermin cembung itu rumusnya sama dengan lensa cekung, ya. Ini apa nanti konsekuensinya fokusnya negatif. Nah, pada lensa ada istilah kekuatan lensa. Kayak misalnya kalian kayak Bapak ini pakai kacamata,
Misalnya kacamatanya -2, -3, -4. Berarti itu kekuatan lensanya. Kekuatan lensa itu satuannya dioptri, -2 dioptri, -3 dioptri. Ya, rumusnya kekuatan lensa P sama dengan 1/F. Ini fokusnya dalam meter. Tapi biasa Bapak gunakan P itu sama dengan 100/F, ya. Biasanya saya gunakan 100/F. Alasannya 100/F, ya. Itu di sini fokusnya itu dalam sentimeter. Karena biasa jarak pada cermin cekung cembung itu sentimeter, jadi 100/F, ya. Itu F-nya sentimeter. Fokusnya dalam sentimeter, ya. Kalau dia pakai meter itu 1/F. Kalau dalam sentimeter 100/F. Bapak sering gunakan yang ini karena biasanya panjangnya itu sentimeter bukan meter. Screenshot dulu ini. Udah ya, kita lanjutkan lagi ya. Soal. Arto melihat gerobak penjual es buah di belakang sepeda dengan kaca spion. Nah, kaca spion ini menggunakan cermin cembung. Cermin cembung tadi sifatnya maya, tegak, diperkecil. Maya tegak diperkecil, jawabannya A. Pensil diletakkan di antara dua buah cermin. Berarti dua buah cermin. Ya. Dengan sudutnya 60 derajat, alfanya 60 derajat. Ya. Banyak bayangan pensil tersebut adalah coba menggunakan rumus ini, banyak bayangan. Ya, pakai rumus ini N sama dengan 360 derajat per 60 derajat min 1. Jadi 360 dibagi 66 min 1 berarti N-nya 5 bayangan. Jawabannya C, screenshot dulu. Nah, kita lanjutkan soal berikutnya. Cermin pengawas jalan, berarti kalau cermin pengawas jalan ini menggunakan lensa apa? Ya, ingat ya, ini cermin di jalan itu menggunakan cermin cembung. Ingat, cermin cembung itu fokusnya negatif. Ya, memiliki jari-jari kelengkungan, R-nya ini 150 cm. Diletakkan di persimpangan jalan jika mobil melaju dari arah jangan jarak 3 meter, berarti S-nya 3 meter, saya buat 300 cm. Letak bayangan mobil sejauh jalannya S aksennya berapa? Bayangan itu aksen. Nah, tadi R sama dengan 2F. Berarti F itu R dibagi 2. 150 dibagi 2, jadi fokusnya 75 cm. Hati-hati dikasih min. Kenapa kasih min? Karena cermin cembung. Cermin cembung itu harus fokusnya negatif. Terus rumusnya cuma 1, 1/S tambah 1/S aksen sama dengan 1/F. Ini mirip pelajaran waktu kamu kelas 8 ya, SMP kelas 8, itu pelajarannya seperti ini. Ya. Ini 1/S, S-nya itu 300 ditambah 1/S aksen sama dengan 1/F. F-nya berapa? F-nya adalah min 75. Jadi 1/S aksen sama dengan, ini minnya saya taruh di tengah, min 1/75
Ini pindah ke kanan, positif jadi negatif 1/300. 1/S aksen samakan penyebut, ya, 300. 4 min 1/300. Jadi 1/S aksen itu sama dengan min 5/300. Jadi S aksen dibalik, ini dibalik, ini dibalik. Jadi S aksennya di atas, ini dibalik, jadi min 300 dibagi 5. Jadi X aksennya minus 60 cm. Tanda minus ini menunjukkan kalau S aksennya negatif, itu menunjukkan sifatnya maya tegak. Ya, jadi menunjukkan negatif itu artinya maya tegak. Jaraknya 60 cm. Jawabannya D, screenshot dulu. Udah di screenshot. Kita lanjutkan lagi berikutnya. Benda berada di depan cermin cekung yang berjarak jari-jari cermin cekung. Cermin cekung itu nanti fokusnya positif. Ya. Jari-jarinya 40 cm. Ya. Berarti kan, dan jarak fokus cermin 20 cm. Cermin tersebut akan menghasilkan perbesaran bayangan, perbesaran itu M, itu 10 kali. Apabila benda diletakkan pada jarak, ya, ditanyakan apabila benda diletakkan, benda itu S. Ya, berarti tanyakan S-nya ini berapa. Ya, S-nya ini berapa. Nah, rumusnya M itu S aksen per S. S aksen per S. Ini rumusnya M ya. Itu sama dengan 10. Dipindah ke sana, S aksen sama dengan 10S. Nah, terus rumusnya 1/S tambah 1/S aksen 1/F. Ya, 1/S tidak tahu, 1/S aksen ini substitusi ke sini. 10S 1/F, F-nya 1/20. Ini penyebutnya disamakan, ini penyebutnya disamakan biar sama dengan ini. Berarti ini 10S. Kalau ini 10S saya kali 10 ditambah 1/10S sama dengan 1/20. Fokusnya positif ya. Ini dijumlah jadi 11/10S sama dengan 1/20. Kali silang. Ya, jadi 10S dikali 1, 20 kali 11. Nah, 10-nya coret dengan ini habis, sehingga S-nya adalah 22 meter. 22 cm, ini satuannya senti ya. Jawabannya B, screenshot dulu. Ya, kita lanjutkan soal berikutnya. Sebuah benda diletakkan di depan lensa cekung. Hati-hati ya, lensa cekung. Lensa cekung itu sama dengan cermin cembung. Cirinya apa cermin cembung? Itu fokusnya negatif. Nih, harus fokusnya negatif. Benda diletakkan berarti dengan jarak 4 cm, berarti S-nya
4 cm. Berarti benda itu S, bayangan itu S aksen. Jarak fokus lensa adalah 20 cm. Fokusnya di sini kalimatnya memang kalau di soal itu biasanya tidak ditulis negatif. Ini 20 cm, tapi dalam hitungan ini kamu kasih min. Ya, karena sifat lensa cekung sama dengan cermin cembung, fokusnya negatif, dikasih min. Di soal pasti tidak ada negatifnya, cuma kamu dalam perhitungan harus dikasih min sendiri. Ya, ini harus dikasih min karena ini lensa cekung sama dengan cermin cembung. Perbesaran bayangan M-nya berapa? Ya, kita cari 1/S tambah 1/S aksen. Jadi rumusnya itu cuma satu kayak gini terus. Jadi nggak akan berubah rumusnya. 1/S 1/4 tambah 1/S aksen sama dengan 1 fokusnya minus 20. Ini saya taruh di tengah 1/20. Terus ini saya pindah ke kanan jadi negatif. Jadi 1/S aksen sama dengan min 1/20 min 1/4. Samakan penyebutnya min 1/20 min ini 20 ini 5. Jadi 1/S aksen sama dengan min 6/20 dibalik ya, dibalik jadi S aksennya minus 20 dibagi 6. Berarti minus 10 dibagi 3. Nah, tanda negatif ini menunjukkan sifat bayangan, kan ini S aksen. S aksen itu sifat bayangannya maya tegak. Ya, maya tegak. Nah, ditanyakan adalah perbesarannya M. M itu S aksen per S. Dimutlakkan ya, dimutlakkan. S aksennya min 10/3 per S. S-nya adalah 4. Dimutlakkan. Ya. Jadi kalau dimutlakkan negatifnya hilang. Ya, jadi 10/3 dikali 1/4. Jadi 10 dibagi 12. Jadi mutlak itu negatifnya jadi hilang. 10 bagi 12. 0,833. Ya, screenshot dulu. Lanjut. Sebuah lensa cembung. Nah, ini hati-hati. Ya. Lensa cembung itu secara teori sama dengan cermin cekung. Fokusnya positif. Ya. Memiliki kekuatan 5 dioptri. Ya, jadi P-nya itu 5 positif 5 dioptri. Sifat dihasilkan itu tegak dan diperbesar. Berarti tegak diperbesar. Sifat bayangannya itu adalah tegak, dan diperbesar. Nah, tadi P itu rumusnya, Bapak gunakan rumus P itu 100/F. Nanti satuannya cm.
Berarti kalau saya tulis F itu sama dengan 100 per P. Jadi 100 P-nya 5. Jadi fokusnya adalah 20 cm. Karena saya gunakan cm, jadi 100 per F. Ini saya pindah di sini. Dah. Berarti fokus sudah ketemu ya. Jarak benda terhadap lensa. Jarak benda terhadap lensa. Jadi saya jelaskan dulu gini. Sifat-sifat pada lensa atau cermin cembung. Kan ini lensa cembung sama dengan cermin cekung ya. Cermin cekung itu seperti ini, sama dengan lensa cembung. Ini fokus, ini adalah perbesaraan, bukan perbesaraan, ini pusat kelengkungan M atau R. Kalau ini fokusnya, di sini kan fokusnya ketemu 20. Fokusnya 20 cm. Itu jaraknya dari sini ke sini, itu 20 cm. Nah ini juga 20 cm. Berarti ini ke sini 40 cm. Nah, ini di ruang 1. Ini di ruang 2. Ini di ruang 3. Ya. Kalau ini di ruang 4. Ya. Kalau bayangan di ruang 4 ini nanti sifatnya adalah maya, tegak. Kalau bayangan ada di ruang 1, 2, 3, ini nanti sifatnya nyata terbalik. Ya. Kalau benda, ya benda, bayangan, sifat. Ya. Kalau benda di ruang 1, bayangan di ruang 4. Jumlahnya 5. Benda plus bayangan itu jumlahnya 5. Benda plus bayangan itu jumlahnya 5. Jadi kalau benda di ruang 1, bayangan pasti di ruang 4 karena jumlahnya 1 tambah 4, 5. Nah, bayangannya itu ada di ruang 4. Di ruang 4 itu sifatnya apa? Maya, tegak. Nah, 1 jadi 4, angka 1 jadi angka 4, berarti angkanya diperbesar. Jadi maya, tegak diperbesar. Ya. Kalau benda di ruang 2, bayangan di ruang berapa? Jumlahnya harus 5. Benda di ruang 3. Ya. Benda di ruang 2, bayangan di ruang 3, jumlahnya 5. Nah, sifat bayangan di ruang 3, ruang 3 itu kan nyata terbalik. Ya, nyata terbalik. Nah, 2 jadi 3, 2 jadi 3, angkanya diperbesar. Diperbesar. Nah, terus benda di ruang 3, benda di ruang 3, bayangan di mana? Jumlahnya 5, bayangan di ruang 2. Nah, sifat bayangan di ruang 2 itu nyata terbalik. Nah, nyata terbalik. Nah, 3 jadi 2, 3 menjadi 2 berarti angkanya mengecil, berarti diperkecil. Diperkecil. Nah, kalau benda di R atau di M, pusat kelengkungan, itu bayangan juga di R, di M. R dan M itu daerah nyata, ya nyata terbalik. Karena R tetap R berarti sama besar, tidak berubah.
Nah, ini kuncinya. Nah, ini kan kalimatnya sifat bayangan yang diminta itu adalah tegak diperbesar. Tegak diperbesar. Ya. Tegak diperbesar. Ya. Tegak. Coba lihat ini. Berarti tegak diperbesar itu ini. Tegak diperbesar. Berarti sifatnya maya, benda di ruang satu. Berarti jarak benda ke lensa, berarti kesimpulannya benda di ruang satu. Ruang satu itu di sini. Bendanya di sini. Nih. Di ruang satu bendanya. Nah, di ruang satu itu berarti antara 0 sampai 20, berarti kurang dari 20. Jadi kurang dari 20. Jawabannya A. Kan kalau benda di ruang satu itu antara 0 sampai 20, berarti dia kurang dari 20. Berarti jawabannya A. Dah, screenshot dulu. Sudah ya, udah di screenshot ya. Kita lanjutkan lagi ya. Sekarang masuk gelombang cahaya. Penguraian cahaya atau dispersi. Ini misalnya pakai apa namanya? Kristal ya, prisma. Ini penguraiannya. Kemudian pelenturan cahaya difraksi. Difraksi melalui celah tunggal. Maksudnya begini. Misalnya kamu punya senter. Senter ya, senter. Ya. Senter mengeluarkan cahayanya kan nyebar gini ya. Terus ada sebuah apa namanya penghalang ya, ada penghalang. Ini ada celah, ini ke sini sini. Ini ada celah tunggal. Nah, ini celah tunggal. Celahnya cuma satu. Ya, celahnya cuma satu. Nanti ada celahnya satu, ada yang celahnya banyak, ada celahnya dua. Yang pertama kita pelajari dulu celah tunggal. Ya, seperti ini. Nah, ini ada layar. Di sini ada layar. Ini layar. Nah, cahaya ini akan diteruskan gini. Nah, di sini nanti terang pusat. Ya. Ini nanti menyebar ke sana, terusnya nanti ada ya, gelap pertama. Gelap pertama. Terus gelap kedua. Ini sama di sini, gelap pertama. Sini gelap kedua dan seterusnya. Untuk celah tunggal yang dilihat itu gelapnya. Ya, gelapnya. Terang pusat, gelap pertama, gelap kedua dan seterusnya. Ya. Nah, rumusnya ini kalau dilihat rumusnya ini biar mudah. Ini sin theta sama n lambda per d ya. Ini jadinya kalau biar mudah ini n lambda. Nah, nilai tangan theta sama dengan sin theta itu y per L. Berarti n lambda dy per L. Hafalin pakai yang saya kasih warna merah aja. Ya, sama ini rumusnya dijabarin kayak gini sama. N di sini ada keterangan orde difraksi. N1 gelap pertama, N2 gelap kedua, N3 gelap ketiga. Lambda panjang gelombang cahaya, Y jarak antara garis gelap dan terang pusat. Y itu ini Y. Ini Y. Kemudian L itu jarak celah ke layar, ini L. Ini ke sini.